Hah? Apa? Oh, teman-teman, ada yang bisa aku bantu? Sekarang waktunya makan. Mau makan bersama kami? Tidak, kalian makan duluan saja. Lagi pula, aku butuh ketenangan dan kedamaian untuk menyelesaikan penemuan baruku. Kalian bersenang-senanglah, oke? Oke, terima kasih Sandy. Sampai nanti. Papa Smurf selalu bilang blueberry itu makanan super. Apa yang kau maksud itu? Aku tidak mengerti, Mekar. Tapi kalau Papa Smurf bilang itu, pasti benar, kan? Smurf kacamata, mungkin sebaiknya kau punya pendapat sendiri. Lagi pula, semua makanan itu makanan super kecuali kubis. Ada sesuatu dari tekstur kubis itu yang membuat mereka tidak merasa Smurf. Waktu itu, badai memasakkan satu buah piring. Lebih baik. Papa Smurf benar. Blueberry benar-benar makanan super. Terutama untuk men-smurf telinga. Tapi aku rasa semua makanan itu... Apa itu? Suaranya seperti petir. Ayo Smurf kembali ke desa sebelum badai datang. Azrael! Gargamel! Azrael! Di mana kucing konyol itu? Azrael! Kita harus pulang. Kau tahu aku benci hujan? Hujan membuat rambutku keriting. Hampir saja. Aku kira aku akan bersin saat dia lewat tadi. Jadi aku cubit jari-jariku agar bersin dan juga... Ayo Smurf pergi dari sini. Smurf ini sangat menyenangkan. Azrael! Para Smurf! Kemana mereka? Ayo turun, kau kucing payah! Apa kabar? Oh, Sandy yang malang. Kau tidak bisa bau dengan pakaian antariksa. Oh, jangan khawatir, SpongeBob. Sekarang, setelah aku menaikkan pemanas pakaianku, aku lebih bau daripada hewan di konveksi pupuk. Ciumlah. Lalu, untuk lebih menghayati, aku melukis ekorku. Oh, luar biasa. Berkat anak-anak konyol itu, aku punya pancuran pribadi sendiri. Hei, lihat. Di sana ada yang sedang mandi. Akan kutangani. Biar. Peserta kemah macam apa yang akan mandi ketika kita semua harus bau bersama? Aku curiga bahwa nama anak nakal itu adalah... Apa yang terjadi dengan airnya? Aku masih ada 3 kaki lagi untuk dibasuh. Oh, Tuan Tentacles, kalau kau tidak mulai bau, kita tidak akan memenangkan penghargaan perkemahan terbau. Aku terlalu beradab untuk bergabung dengan kalian. Dasar anak-anak. Pergilah, dasar bau. Ayo kita pergi ke situ. Jadi, jika kita bagi penusur ruang antara langkah kaki Papa Popok dari kedalaman jejaknya, dikali dengan yang dimakan bayi saat sarapan, bergerak dengan kecepatan... hentikan Smurf kacamata. Mereka bergerak dengan kecepatan 7 km per jam. Ini semua salahmu, Smurf terampil. Andai kau mengganti popok bayi Smurf itu, dia tidak akan dalam bahaya. Aku tidak suka saat bayi Smurf dalam bahaya. Ya, kau bisa saja menggantinya. Tapi tidak, jempol Smurf Gerutu sedang kesakitan. Hei, ini bukan waktunya untuk bertengkar. Jangan ikut campur Smurf kekar, kau juga tidak menggantinya. Itu bukan giliranku. Peluang menemukan bayi Smurf dalam pertengkaran adalah 0. Mengingat hal ini, aku sarankan kita lanjutkan pencarian. Cukup. Ayo kembali ke jalur untuk melihat kemana arahnya. Menuju Menara Bukit. Baik, SpongeBob, kau kontrol kuas dan jaringnya, sementara aku kontrol pesawatnya. Dan siap lepas landas. Apa itu? Awas! Bersiaplah untuk jaringnya.
Berapa banyak yang aku dapat? Kau hampir mendapatkan banyak. Hampir. Hei, tunggu. Itu konyol sekali. Sudah tidak tertawa, ya kan? Sandy, apa yang terjadi di luar sana? Hei, hentikan! Teman-temanku ada di dalam sana. Jaring Aku menangkap satu. Bukan, hanya batu. Lepaskan ikannya. Maaf, aku merusak pemancing ubur-uburnya. Aku sudah coba sepanjang musim panas, tapi belum kutangkap seekor pun. Ya, mungkin caramu salah. Seberapa banyak yang kau tahu tentang ubur-ubur? Hanya yang pernah kubaca di komik. Nah, kau harus pelajari ubur-ubur di alam liar. Kenali kebiasaan mereka, kehidupan sosialnya. Kau tahu masalah ilmiah yang sesungguhnya. Sekarang hiduplah di antara ubur-ubur. Lalu catat pengamatan dan temuanmu pada perekam ini. Terima kasih, Sandy. Tidak lama lagi, kau akan jadi yang paling ahli di laut soal ubur-ubur dan menangkap mereka dari segala penjuru. Pengamatan! Tidak secepat itu kalian berdua. Smurf kacamata benar tentang keamanan di jalan. Kalian harus bertanggung jawab. Jadi, dia akan mengajarimu. Dengan senang hati, Papa Smurf. Apa? Hei, Smurfboardku. Kalian bisa mendapatkannya kembali setelah menyelesaikan latihan kalian. Kelas dimulai sekarang. Duduk tegak, Smurf badut. Jadi, aku akan mengajari peraturan lalu lintas. Kami tahu. Kembalikan Smurfboard kami. Peringatan pertama, jaga sikap kalian. Atau aku akan memberitahu Papa Smurf. Kita mulai dengan rambu lalu lintas. Yang ini artinya bahaya. Yang ini satu arah. Yang ini berhenti. Batas kecepatan. Siput menyeberang. Bosan. Bayi menyeberang. Azrael menyeberang. Gargamel menyeberang. Peringatan kedua. Berikutnya aku akan memberitahu Papa Smurf. Sekarang ayo lanjut dengan latihan lain. Smurf badut, jika kau bertemu Gargamel dan Azrael di persimpangan jalan, apa kau akan A. melambat atau B. mengebut? Itu mudah, aku akan mengebut dengan Smurf penuh. Lagi pula, bukan gaya aku berkendara pelan. Benar, jawaban yang bagus. Smurf genit, hal apa yang harus selalu kau perhatikan? Tentu saja kacaku. Kaca spion, jawaban yang bagus. Kelas selesai. Hadiah. Oh, terima kasih. Jadi, semuanya baik-baik saja. Ah iya, Papa Smurf. Kami baru mau berlatih. Ayo. Kami kembali berbincang dengan Sandy Cheeks, pemenang Pekan Raya Sains terbesar musim panas ini. Apa yang kau buat, Sandy? Ya, Birch. Aku menyebut ini campuran gunung berapi dan roket. Kau mau melihat ini meluncur? Tentu saja. Rekam roket ini, Harvey. Kapal antariksa. Halo. Baiklah, kalau begitu ini dia. Wow, itu spektakuler, Sandy. Dari laut bagian mana dirimu? Agar kami bisa sebutkan kampung halamanmu. Oh, aku bukan dari laut, Birch. Aku berasal dari atas. Penghuni Mars. Lihat, Birch. Penghuni Mars. Penghuni Mars. Penghuni Mars. Itu penghuni Mars. Aku bukan penghuni Mars. Aku warga Texas. Kau punya masalah dengan itu? Dia bercanda. Katakan kau bercanda, Harvey. Andai itu benar, Bos. Tapi aku jujur tentang penghuni Mars. Mungkin dia itu adalah pemimpinnya. Wow,
Wow, lihat waktunya. Waktunya pojok budaya Squidward. Smurf ceroboh, awas! Siapa yang tadi berteriak? Smurf kacamata! Papa Smurf? Itu bukan salahku. Itu salah Smurf ceroboh. Kau tahu seperti apa dia? Apa yang kubilang tadi? Papa Smurf, dia menghilang. Apa katanya? Papa Smurf memotong janggutnya. Apa? Dia bercukur? Apa yang terjadi? Papa Smurf bercukur. Dia potong janggutnya. Dan rambutnya? Oh, Papa Smurf ke kebun binatang? Smurf kacamata? Pernah melupakannya. Ada apa Smurf kacamata? Papa Smurf, tadi dia ada di sini lalu puff, dia menghilang. Dia menghilang? Apa yang kau bicarakan? Aku di sini. Papa Smurf, kau kembali. Apa maksudmu kembali? Aku tidak kemana-mana. Ini aneh. Papa Smurf, kaukah itu? Tentu saja ini aku. Ada apa denganmu? Ya, kami tidak bisa melihatmu. Coba lihat ke cermin. Oh, terima kasih. Astaga, aku tidak kasat mata. Tunggu dulu, apa yang terjadi di sini? Meskipun aku senang kau bukan monster lapar, tapi tetap saja kau memakan semua permen kami. Kami bukan pencuri, teman-teman. Kami hanya meminjam permen kalian agar aku bisa membuat gula peras. Gula peras? Gula peras. Semua permen ingin seenak ini. Jadi, bagaimana? Oh, itu gula peras yang enak. Gula peras untuk kalian semua. Apa kau tahu, Nerlin? Aku mulai menyukaimu. Wah, aku juga sangat menyukaimu, Sandy. Dan aku suka ekormu. Oh, ekorku. Ayo tepuk tangan untuk Narlin dan gula perasnya. Permen yang paling enak. Hei teman, kalian mau bertemu keluargaku? Halo semua, apa kabar? Dengarkan musik kami. Dengarkan baik-baik, Smurf genit. Kalau melihat jamur, kita harus perhatikan kalau tidak bisa membedakan jamur Corynthenarius dengan Emenaida Floydis, nanti kau... Tidak usah pura-pura rendah hati. Aku Smurf paling spektakuler di desa ini. Maaf ya, apa aku membuatmu bosan? Cerminmu akan rusak kalau kau terus memandangi dirimu sendiri. Huh? Coba kau lihat itu. Kenapa lemari pakaian ini di sini? Smurf kacamata? Apa itu kau? Ini aku, Mekar. Aku terkunci di dalam. Mekar? Keluarkan aku. Kau tertimpa situasi yang sangat aneh seperti ini ya? Tidak lucu. Keluarkan aku dari sini.
tetap di hati-hati. Tidak perlu beritahu, aku ini adalah Smurf paling cerdas. Setelah Papa Smurf tentu saja. Tidak! Jangan lihat! Cerminnya. Smurf kacamata? Smurf kacamata, di mana kau? Hah? Kenapa ada lemari pakaian itu ya? Kacanya besar sekali. Jangan! Tutup matamu! Jangan bergerak! Ini jebakan! Smurf kacamata, apa itu kau? Kami terperangkap di sini. Jangan lihat cerminnya. Kenapa aku tidak boleh melihat cermin diriku yang anggun? Jangan mendekat! Kesini dan bukakan pintunya. Tapi apapun yang terjadi, jangan lihat cerminnya. Terkunci. Oh tidak. Apa? Kukuku lecet. Wow! Akhirnya ada lawan yang pantas untukku. Ya! Sepertinya aku membuatmu terkepung ya. Ayo keluar, SpongeBob. Aku punya serangan karate seukuran Texas khusus untukmu. Ya. Aku tahu kau sudah berlatih, tapi aku masih punya satu gerakan yang tidak pernah kutunjukkan pada siapapun. Lihatlah, jurus ekor kemarahanku. Oh tidak, aku sudah menggunakan semua gerakan yang diajarkan Nobby. Aku harus apa sekarang? Ingat, SpongeBob, otakmu adalah senjatamu yang paling kuat. Oh, itu dia. Terima kasih, Narlen. Itu pertarungan karate terbaik yang pernah kurasakan. Terima kasih, SpongeBob. Liur kelelawar, dahak kodok. Aha, obat anti sihir sempurna. Aha, kau di sana. Smurf ceroboh, kenapa sampai begini? Kau bilang aku boleh mengemudi. Apa? Aku tidak pernah bilang. Ini dia, Papa Smurf. Hidangan penutupnya. Pai terung parmesan. Aduh, Smurf Koki, aku minta muffin. Papa Smurf, aku bawa yang menyegarkan untuk hari yang terik ini. Wah, terima kasih Smurf kacamata. Kau baik-baik saja, Papa Smurf? Yow, yow. Wow, wow, wow. Oh, yeah. Minggir kau, minggir. Minggir dariku. Seharusnya tidak seperti itu. Papa Smurf kembali. Aduh. Smurf kacamata, ada apa dengan Papa Smurf? Aku memberinya penawar sihir, tapi sekarang dia malah menjadi gila. Papa Smurf? Apa? Bukankah aku baru? Ceritanya panjang. Kita amankan Papa Smurf yang asli dulu. Butuh sesuatu yang kencang. Beritahu lagi kenapa kalian memakai kaki palsu besar. Kami berusaha menarik Sisquatch. Kami anggota pengamat Sisquatch. Klub penggemar resmi Sisquatch. Aku mengumpulkan potongan kuku mereka. Kurasa yang ini dari kelingking kakinya. Kalian tidak tahu kalau Sisquatch itu hayalan. Hanya karena mereka hayalan, bukan berarti mereka tidak nyata. Sisquatch memang nyata, Sandy. Aku merasakan di lubangku. Lubang. Ya, dan kami akan dapatkan bubuk. Maksudmu bukti, Patrick? Untung saja aku ikut ke sini untuk
mengawasi kalian berdua. Astaga, itu si Squatch. Aduh, udang. Oh, itu batu. Si Squatch. Oh, tritip. Oh, akan aku temukan. Oh, si Squatch. Permisi. Saus tartar. Memangnya kalian berdua tahu si Squatch itu seperti apa? Tentu, mereka tinggi, berkaki besar, dan dipenuhi kaut berbulu. Seperti orang di sana itu. Si Squatch! Dia pergi. Lihat. Rasanya seperti kaki. Ayo teman-teman, kita ikuti. Dia menjauh. Jangan khawatir, SpongeBob. Aku kan ahli menangkap makhluk. Astaga, sepertinya besar. Mulutku dan sebut aku sotong karena aku salah. Si Squatch sebenarnya memang ada. Tapi bukankah dia sedikit kecil? Lihatlah, kacamata hipnotis Papa Smurf. Aku lihat dia memakainya. Semuanya akan baik-baik saja. Dengan ini, kau tidak akan takut lagi. Kau yakin Smurf kacamata tidak akan membahayakanmu, Smurf penakut, iya kan? Apa aku tidak bisa menyentuh jamur besar saja? Bukannya dia... Tidak, beruang sempurna untuk latihan ini. Sekarang, aku akan hitung sampai 3. Dan pada hitungan ketiga, kau tidak akan takut apapun lagi. 1, 2, dan 3. Iya, Tuan. Kan lakukan perintahmu. Kau lihat itu? Aku menyentuh beruang. Hore, hore, hore. Smurf penakut, hentikan. Tidak, hentikan itu, Smurf penakut. Aku menyentuh beruang. Kau akan membakar. Aku tidak takut apapun lagi. Smurf kacamata. Pada hitungan ketiga, kau akan berhenti mengejar kami. 1, 2, 3. Hah? Hei, sekarang garuk punggungmu. Sekarang menarilah. Sekarang gerakan pinggulmu. Sekarang, baiklah, kembalilah tidur. Kacamata ini Smurf-tastis. Kau tahu, aku yakin ini bisa memecahkan semua masalah. Masalah apa? Gargamel, kalau kita pakaikan kacamata ini, kita bisa buat dia berhenti mengejar Smurf. Itu ide yang bagus, Smurfin. Tapi kita tanyakan Papa Smurf dulu. Kita tidak bisa lakukan itu tanpa izin ya. Tidak apa-apa. Aku yakin dia akan mengizinkan kita. Aku Smurf kepercayaannya kan? Dan aku yakin dia akan bilang, lakukan kacamata, aku percaya padamu. Sandy, apa yang kau lakukan, Sandy? Sandy, hentikan. Aku sudah mulai merasa aneh.
Coba nyanyikanlah sebuah lagu supaya kau merasa lebih baik. Aku orang yang aneh. Kau itu juga aneh. Maaf, Sal. Tunggu, itu dia Fluffy. Tidak, Smurf kacamata. Pergi dari sini, dasar Fluff konyol! Kau baik-baik saja. Kita harus Smurf dari tempat ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Kalian berdua rencanakan sesuatu, iya kan? Tidak sama sekali, Fluff kacamata. Jadi, apa kalian lihat buronan biru ini? Mereka ke sana. Tidak, ke sana. Kemana? Beritahu sekarang juga. Ikuti kami. Apa yang kau lakukan? Percaya padaku. Mereka ke sini. Di mana? Di sini. Aku tidak bisa melihat. Semua sudah pakai sabuk pengaman? Baik, topinya sudah di posisi. Begitu terbang, kita ikuti. Itu dia. Dan ini dia. Kita akan meninggalkan atmosfer bumi dan memasuki luar angkasa. Kita memasuki luarnya. Aku rasa isi tubuhku baru keluar. Oh, itu dia. Oh, Patrick, lihat. Aku tanpa beban. Oh ya, aku tanpa pikiran. Ya, Yap. 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 Aku tenggelam. Bukan, Patrick, begini. Yap. Kram, aku tenggelam lagi. Topi itu membawa kita langsung ke sabuk angkasa luar yang penuh sampah. Ini pasti tempat kaos kaki yang hilang di pengering. Gravitasi dinyalakan. Topinya hilang. Tapi sensorku mendeteksi kapal lain di area ini. Asik! Sepertinya ada pengejaran luar angkasa. Ambil alih kemudi dan ikuti kapal luar angkasa itu. Baiklah, anjing luar angkasa. Kamu milikku sekarang. Jangan, kawan-kawan. Kita akan melewati lubang cacing. Smurf.
Siapa kau? Dari mana asalmu? Dia terlihat seperti peramal. Aku Cassandra yang luar biasa. Peramal terhebat di dunia. Siapa yang mau diramal? Wow. Aku meramal. Papa Smurf berkata, siapapun yang mengaku bisa meramal masa depan, dia hanya men-Smurf. Kalau Smurf yang berkacamata akan segera terbang. Lihat, Kang Kasan. Itu luar biasa. Bagaimana masa depanku? Apa aku akan terkenal? Apa makan malam? Sandy, apa kamu tidur? Bangun! Memangnya ada keadaan darurat seperti apa? Lebih seperti darurat pertemanan. Kami khawatir teman kami tidak berteman dengan teman kami yang lain. Jadi malam ini kita akan menginap di kabin trawler. Oh, tapi mereka sangat tidak alami. Kumohon. Kawan-kawan. Baiklah. Kalau itu sangat berarti bagi kalian, aku akan mencobanya. Terima kasih. Wow. Pup. Oh. Kamu jangan takut, Sandy. Guntur itu hanya suara dua raksasa yang bermain tepuk tangan. Sebenarnya, SpongeBob, guntur adalah ekspansi udara yang cepat mengelilingi jalur petir. Sains. Itu kan tahayul. Apa dia seluncur lendir? Mungkin aku lebih baik mulai memoles siputnya. Dengarkan, aku mau kalian semua membentuk barisan satu persatu. Jika kau berbaris untuk memoles, aku akan berikan selada. Ayo Smurf cara lain. Au! Hei, aku tidak bisa dimakan, bukan? Aduh! Ada masalah Smurf kacamata. Aku menyerah. Aku tidak akan berhasil. Apa menurutmu aku akan menyerah? Kebakaran! Kebakaran! Jangan takut. Pasukan pemadam segera datang. Tolong! Di mana kebakarannya? Di mana kebakarannya? Di sana. Di sini juga. Baiklah. Lihat Smurf badut sudah bersih. Mereka sangat mengkilap. Tani akan sangat senang. Apa? Tidak mungkin. Iya, dia berhasil. Kami melihat semuanya. Menurutku itu cukup Smurf cooler. Itu karena aku yang terbaik, benar? Aku tidak sabar memenangkan tantangan berikutnya. Jangan khawatir, tantangan berikutnya akan lebih sulit. Kenapa aku melakukan ini? Karena kau merasa bersalah setelah membuat SpongeBob disengat ubur-ubur. Ya, ada alasan lain? Karena kau sangat hebat dalam berpura-pura menjadi ubur-ubur. Dan kau penari terhebat di kemah. Hah, itu benar. Sungguh. Ya, tahun lalu aku adalah primo ballerino di Under Swan Lake. Kau seharusnya melihat angsa matiku. Dan hari ini kau akan mati lagi. Itu benar. Karena hari ini kau akan menari Jelly Lake. Jelly Lake? Oke, akan kulakukan. Kemarin tak penting, hari ini lebih penting. Hari ini. Hei, itu anak yang memakai celana.
Hah? Iya. Apa kita sudah mulai? Yap, tirainya sudah dibuka di Jelly Lake. Cepat menari cantik. Wow! Mundur, kau menakuti Mekar. Apa yang kau lakukan di sini? Kalian monster kecil lah yang menangkapku. Apa? Kenapa kalian berwarna biru? Apa ini salah satu dari trik jahat Bluff? Kau yang seharusnya jahat, bukan kami. Dan kami tidak dicat. Para Smurf memang berwarna biru. Para Smurf? Maksudmu para Bluff? Kalian bagian dari mereka? Mundur! Kalian berbeda ya. Kalian terlihat seperti Bluff, tapi sepertinya kalian baik. Apa yang kau tahu tentang kebaikan, Gargamel? Beberapa jam yang lalu kau mengejar kami di hutan. Siapa Gargamel? Namaku Karamel. Dan aku penyihir paling baik yang pernah ada. Aku tidak mengerti kenapa para Bluff jahat itu selalu menyiksaku. Wow, aku jadi sangat bingung. Sepertinya kalian masuk ke dalam dunia alternatif. Masuk ke dunia alternatif? Iya, ngomong-ngomong, apa kalian melihat kucing kecilku Marshmallow di luar sana? Aku sangat mengkhawatirkannya. Oh iya, tadi dia dikejar oleh... Karamel, kalau kita bisa Smurf dari sini, apa kau bisa pakai sihirmu untuk memulangkan kami? Pulang? Aku bisa mencobanya. Tapi bagaimana kau akan mengeluarkan kita dari sini, Smurf kacamata? Hei, Bluff naif, aku ingin bicara padamu. Aku hanya ingin bilang, kau tidak akan pernah mengeluarkan kami dari sini, iya kan? Kau tidak akan Bluff aku. Bluff kekar bilang untuk tidak mendengarkanmu. Tepat sekali. Kalau begitu, jangan buka pintu ini. Tentu saja tidak. Sekarang kau keluar dari ruangan itu. Sekarang, semuanya keluar. Aku bilang semuanya keluar. Aku tersangkut. Aku dorong, kalian tarik. Ya, kita berhasil. Sekarang jangan mengunci diri kalian sendiri di dalam sana. Kami tidak menuruti perintahmu. Dan jangan kembali. Itu mudah kan? Sekarang ayo kita Smurf dari sini. Tenang saja, Patrick. Suatu hari nanti kau akan jadi ahli berenang. Aku hanya ahli tenggelam. Kalau Patrick tidak bisa bergembira dengan kita di permukaan, kita bergembira saja dengannya di dasar danau Yakimak. Di dasar katamu? Tentu. Kau sudah di bawah air atau yang sedikit lebih. Makhluk laut seperti kalian bisa bernapas di bawah air. Bisa? Ya tentu bisa. Saat ini kalian bernapas. Kita bisa. Tapi bagaimana denganmu, Sandy? Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku punya helm selam terpercayaku. Tapi bagaimana dengan aturan dilarang tenggelamnya Nyonya Puff? Aturan itu ditulis makhluk yang bisa mengapung. Ku bilang dilarang telanjang. Kita bawa perahunya. Kita sampai. Saatnya pesta di dasar danau Yakimak.
Dan inilah keahlianku, kue muffin wortel. Selamat makan semuanya. Oh, Smurf kacamata, aku lihat kau menulis ulasan muffin buatanku. Jadi, bagaimana rasanya? Sejujurnya, kue muffin buatan Koki tidak enak, kurang rasa, dan mudah dilupakan. 2 dari 5 bintang Smurf. Apa? 2 dari 5? Tentu saja. Beraninya kau mengkritik keahlianku. Hei Koki, apa boleh tambah? Setidaknya ada yang suka. Smurf Gembul tidak termasuk. Dia memang makan semuanya. Baiklah, apa pendapat kalian? Aku tidak suka wortel. Mau? Aku mengerti. Baiklah, kalian tidak boleh ada yang Smurf makananku lagi. Tapi aku masih lapar. Sampai jumpa dan selamat tinggal. Apa karena sesuatu kita Smurf? Dia kembali. Kalau kalian menginginkan makanan, coba Smurf ulasan Smurf kacamata. Smurf Koki, apa yang kau lakukan? Kembalilah. Bagus. Kalian membuatnya kesal, sekarang dia pergi. Dia terlalu sensitif ya. Biar aku ubah. Sekarang siapa yang akan Smurf makanan kita? Benar juga. Ada apa denganmu, Patrick? Kau tidak seperti biasanya hari ini. Aku memang bukan Patrick. Aku Karen, asisten komputer plankton di dalam tubuh Patrick. Pikiran kami tertukar saat kami berdua dialiri listrik oleh buah beri petir. Astaga naga, pertukaran pikiran. Ayo kita analisis. Seperti apa rasanya? Ya, berada di tubuh Patrick telah membuka indera yang tidak pernah aku rasakan. Ini, cobalah donat. Rasanya lezat. Hei, ini seperti apa rasanya? Rasanya juga cukup enak. Aku tidak akan berhasil. Pikir Smurf kacamata, pikir. Itu dia. Kaku. 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 Halo teman lama. Kau berhasil, Sandy. Sandy. Ya, tapi aku merasa bersalah. Sal sebenarnya hanya ingin membantu. Andai kita bisa membantunya dengan membantunya membantu. Kita bisa. Aku punya ide yang sangat bagus. Sempurna, bayi Smurf sibuk. Oke, kau melakukan adegan romantis dari babak ketiga. Yang pertama, dan action. Oh, Smurf Gembul, jangan tinggalkan aku. Aku akan selalu mencintaimu, muffin sayangku. Berikutnya. Smurf genit, jangan pergi. Tapi aku harus meninggalkanmu karena aku cinta diriku. Berikutnya. Oh, Smurf kekar, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak pernah mencintai siapapun sebesar aku mencintaimu, Smurfin. Tapi sekarang, aku harus segera pergi. Itu Smurftastis. Kalian berdua diterima. Berikutnya.
Kau diterima. Tapi kami belum bicara apapun, Smurf kacamata. Kalian tidak perlu bicara. Tugas kalian memata-matai Gargamel. Menjadi mata-mata tidak terlalu buruk. Aku yakin ini akan buat Smurfin terkesan. Hutan ini lebih tebal daripada sirup nenek. Aku benci mengatakannya, tapi kurasa kita tersesat. Tenang saja, akan kugunakan ingatan fonografiku. Habislah kita! Oh, halo teman-teman. Sedang apa kalian di sini? Kalian jauh keluar jalur. Oh, Narlin, kami tersesat. Kami tidak ingat apa petunjuk dalam petamu. Wah. Jika kalian masih ingin melihat kemah tanpa busana, ada jalan pintas. Tapi itu berbahaya. Berbahaya? Itu benar. Kalian harus menggunakan batang kayu tua itu untuk melewati jurang tidak berdasar. Kemahnya di tanah terbuka setelahnya. Ya, semoga berhasil, teman. Ini terlihat sangat tidak aman. Jangan cengeng, SpongeBob. Oh, hati-hati, Patrick. Kau duluan. Lihat, sangat aman. Sekarang coba lihat apa kau bisa mengatur laboratorium Papa Smurf. Ini akan jadi tugasmu yang sangat penting. Gunting disusun berdasarkan ukuran, kaca pembesar disusun berdasarkan besarnya, bubuk ajaib di Smurf berdasarkan warna dan keampuhan. Yang ini trilobite. Bubuk yang sangat mudah meledak hingga kau harus selalu men-smurfnya dengan 2 tangan. Mengerti? Sekarang berbalik. Kau bisa lihat. Sekarang letakkan semuanya kembali ke tempatnya. Waktumu 10 menit. Dia tidak akan berhasil. Papa Smurf? Semuanya baik-baik saja? Aku tidak yakin Kera mampu mengurus laboratorium. Dia mengacaukan semuanya. Benarkah? Sepertinya dia asisten yang menjanjikan. Apa maksudmu? Semuanya terlihat baik. Oh, kau ingin aku memeriksa lemari? Hati-hati Papa Smurf, seperti kataku, dia tidak pandai. Wow, aku tidak pernah melihat bahan-bahan diatur serapi ini. Kera ini telah meningkatkan seluruh cara kerja kita. Bagus sekali. Coba lihat. Yeah! Aku sembuh! Papa Smurf! Papa Smurf! Papa Smurf! Papa Smurf, aku sembuh! Hah? Aku senang mendengarnya. Kau mau kemana? Ke konvensi sihir. Aku sudah tidak sabar ingin mengenalkan Kera pada para penyihir. Aku yakin mereka akan iri dengan kecerdasannya. Hal terbaik yang pernah kulakukan menjadikan Kera satu-satunya asistenku. Kau membuatku malu, Papa Smurf. Mereka terbang. Wow. Suatu hari. Kasihan SpongeBob. Dia tidak bisa menangkap satu ubur-ubur pun di kemah ini. Kita harus lakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita hancurkan kemahnya, kita injak-injak, potong kecil-kecil, lalu makan. Simpan dulu ide itu. Aku punya ide yang lebih bagus. Kalian pikir kalian keren? Kalian pikir kalian penguasa jalanan? Akan kutunjukkan siapa yang keren. Akan kutunjukkan penguasa sebenarnya. Hah. Coba lakukan ini. Hah.
membawa suasana. Dia benar-benar kehilangan Smurfnya. Tidak bisa mengalahkan itu ya. Bagaimana dengan ini? Dan ini. Kau tidak bisa men-Smurf ini, bukan? Akui. Aku yang terbaik. Terbaik! Smurf kacamata, awas! Kau menuju ke arah ngarai. Kau pikir aku akan tertipu lelucon kuno itu? Tidak, tapi kau akan jatuh. Phew, syukurlah kau aman. Kau membuat kami khawatir. Bagaimana cara Mas Smurfia dari sana? Kau baik-baik saja, Karen. Indra penciuman tidak terlalu bagus. Iya, ini menarik, tapi secara keseluruhan aku lebih baik kembali ke diriku sebagai komputer. Aku sudah membuat alat yang aku rasa akan menukar kembali pikiranmu dan Patrick. Dan aku menyebutnya alat penukar. Itu tubuhku. Kita harus bertukar pikiran kembali. Apa yang kau maksud? Aku adalah sepatu roda. Sepatu roda selamanya. Tidak mungkin. Akulah yang sepatu roda. Mereka tidak boleh mengebut di tempat seperti ini. Di sana. Kau tidak bisa menangkap sepatu roda. Oke, Patrick. Aku menyimpan ini untuk makanan terakhirku dengan indera pengecap, tapi kau menang. Jadi ini dia. Es krim. Aku tidak bisa merasakannya. Aku tidak punya mulut dan aku harus makan es krim. Ini mimpi buruk. Aku tidak mau jadi sepatu roda lagi. Saatnya kita mulai. Karen, apa itu kau? Duh. Kau tidak berhasil. Kau masih si payah merah muda itu. Tertipu. Harusnya aku tidak memberimu selera humor. Wow. Ayolah, ayo kita pulang. Wih. Semua berakhir dengan baik. Sudah, selesai. Seperti baru. Terima kasih, Smurf terampil. Sama-sama, aku juga membuat beberapa peningkatan. Saat kau menekan tuasnya, itu akan menekan per dan Smurf lebih banyak energi. Tidak perlu dijelaskan, aku ini penulis buku fisika. Tunggu, aku lupa perbaiki remnya. Aku tidak suka terbalik. Dan sekarang Azrael, momen kemenangan jahatku yang terhebat. Pil ajaib ini akan mengubahku jadi Smurf. Tertawalah, tapi saat aku sempurnakan ramuan ini, aku akan terlihat dan bersuara seperti Smurf. Lalu, aku akan menyusup ke desa mereka dan mereka akan jadi milikku. Astaga, aku ketiduran di
dalam perang raksasa merah. Kita hanya terlibat di antaranya. Sini semuanya, itu bukan raksasa merah. Oh ya? Ya, itu benar. Tapi dia juga Sinterklas. Aku mengenalnya saat aku masih di Texas. Dia itu adalah temanku. Sinterklas adalah teman semua orang. Nyonya Puff, Nyonya Puff, Nyonya Puff, Nyonya Nyonya Puff, jangan melawan Sinterklas. Sinterklas itu pemberi hadiah. Dia bukan monster. Hei kau, kembali! Hei, Smurf kacamata. Aku ada kado untukmu. Kado untukmu. Harusnya aku yang melakukannya. Hai semua, tebak siapa yang berkunjung. Maaf, SpongeBob. Kami sedang bermain catur dan entah kenapa Patrick menang sampai 37 kali berturut-turut. Aku suka catur. Ini lengket dan mudah meleleh. Cocok untuk pizza. Itu keju, bukan catur. Oh, pantas rasa roti lapisku aneh. Wow. Iya, baiklah. Kau mencari ini? Kacamataku. Akhirnya aku bisa melihat. Terima kasih, Smurf Badai. Smurf kacamata, Smurf badai. Smurf kami dari sini. Maaf, Papa Smurf. Kami hampir lupa. Wih. Bagus anak-anak. Kalian menyelamatkan kami. Kepala. Kaku! Aku ingat sekarang. Smurf menyebalkan itu. Gargamel. Tuan Hugglesbottom. Berhenti di sana, atau Hugglesbottom akan terluka. Kau jangan melukai bonekaku. Hancurkan pil ajaibmu dan aku akan melepaskannya. Kau bercanda? Apa kau tahu betapa mahal bahan-bahannya? Pilihanmu, Gargamel. Tidak, tunggu. Aku akan menghancurkannya. Tuan Hugglesbottom, hati-hati. Telinganya sangat rapuh. Milikku yang berharga. Ini Chicks kecil memanggil Chicks besar. Jawab, Chicks besar, ganti. Afirmatif, Chicks kecil. Ini Chicks besar mendengarmu dari masa depan. Bagaimana keadaan di masa lalu? Semuanya hebat, Sandy. Rencanamu berjalan sempurna. Formulanya terbakar sebelum Tuan Plankton merebutnya. Sekarang itu bisa ditemukan kembali dengan aman di masa depan. Bagus, Sandy kecil. Aku tahu mengirimmu ke Camp Coral adalah keputusan yang tepat. Nikmati sisa musim panasmu. Selesai dan jadi. Dah aku di masa depan. Misi selesai. Garis waktuku terselamatkan. Sekarang semuanya bisa berjalan seperti seharusnya. Benar-benar normal. Terlalu kering. Bokongku butuh sosis lagi. Segera datang, Tuan. Siap, benar-benar normal.